Nah, ternyata perkataanmu itu ditentukan oleh apa yang ada di dalammu. Betul nggak? Makanya kalau ngomongannya nyelekit, ngomongnya kotor, pasti dalamnya kotor. Itu ibarat apa tuh? Teko. Nggak mungkin dia akan keluar teh kalau dalamnya kopi. Betul nggak? Makanya saya agak kurang setuju. Gua mah mulut gua doang yang jahat, hati gua mah baik. Bisa nggak ya seperti itu? Coba saudara merenung coba. Kira-kira bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Karena firman Tuhan berkata, apa? Dari pembendaharaannya kamu tahu. Ya. Sehingga ada satu ungkapan, you are what you say. Kamu adalah apa yang kamu ucapkan. Tangkap ini. Nah, ternyata perkataanmu ditentukan oleh apa yang ada di dalammu. Yang di dalammu ditentukan oleh apa yang masuk ke dalammu tanpa kita sadari. Dan akan membentuk, sudah tahu apa? Alam bawah sadar. Saya pernah cerita di sini. Kalau saudara mendengar, apalagi perkataan saya, Andi rumahnya di mana? Di sana. Nanti kalau kamu lewat di lampu merah yang ketiga dari sini, kamu harus hati-hati ya. Karena saya pernah ngalami itu hampir tangan saya putus. Saya cerita begitu. Dia dengar sekali, 2 kali, 3 kali. Itu akan membentuk alam bawah sadar dia. Padahal jalan itu aman, teraman di daerah Serpong. Cuman sekali-kalinya kejadian yang tadi saya cerita. Saudara tahu nggak? Andi kalau lewat di lampu merah ketiga, dia udah ketar-ketir tuh. Siapa yang membentuk itu? Alam bawah sadar dia. Yang dibentuk oleh apa yang dia masuk setiap hari. Jadi kalau saudara dengarnya yang jelek-jelek, ya membentuk saudara. Membentuk ketakutan. Itu alam bawah sadar. Tangkap ini? Ya? Oke. Supaya saudara sadar, ya. Manusia dikendalikan 78% oleh alam bawah sadar. Dan 22% dikuasai oleh alam sadar. Artinya dia mau melakukan ini dipikirkan dulu, direnungkan. Tapi kebanyakan 78% itu alam bawah sadar. Itu namanya refleks ya. Keluar dulu kata-kata, mikirnya belakangan. Banyak gak yang ngomong begitu? Aduh, gue nyesel gue udah ngomong begitu. Itu dia alam bawah sadar. Jadi saudara bisa bayangkan kalau alam bawah sadarmu itu adalah negatif. Saudara bisa bayangkan nasibmu seperti apa. Alam bawah sadar adalah satu reaksi, respon, tanpa saudara mikir dulu. Mikirnya belakangan. Tangkap ini ya. Contoh lah begini. Misalnya bagi pecandu rokok. Alam sadar dia tahu nggak kalau ngerokok itu bahaya? Dia tahu. Kalau nggak ngerti, ya baca aja di situ. Udah bacanya dulu kan kecil-kecil gitu ya. Sekarang digedein nih. Masih lu nggak ngerti juga dikasih gambar yang tenggorokannya bolong. Masa dia kagak tahu kalau merokok itu berbahaya? Coba saudara merenung nih. Ini yang rokok nih, saya nggak tahu ya. Dulu rokok itu kan ada tulisan merokok itu berbahaya. Itu kecil ya. Susah ngelihatnya. Sekarang udah digedein dong, betul kan? Siapa yang bawa rokok itu? Gede kan, jelas. Nggak ngerti juga. Sekarang dikasih gambar kan. Betul nggak? Alam sadar dia tahu merokok itu berbahaya. Tapi alam bawah sadar dia berkata, merokok itu nikmat. Dia jadi kalah tuh. Tadi saya katakan, 78% manusia ditentukan oleh alam bawah sadar. Jadi dia ngerokok aja, asik aja. Tangkap ini. Contoh lah yang lain nih. Ini contoh ya. Supaya saudara mengerti. Alam bawah sadar saya 78% menguasai saya. Positif apa negatif? Ternyata tergantung apa? Yang masuk itu apa? Kalau yang masuk itu positif, pasti alam bawah sadarmu adalah positif. Jadi saudara tahu itu ya. Nah, sekarang contoh lain nih. Saudara tahu nggak olahraga itu bermanfaat? Tapi, tahu dulu nggak? Saya tanya nih, regu A. Olahraga bermanfaat nggak? Jawab dong, bermanfaat ya. Ada yang bilang nggak bermanfaat? Nggak ada ya. Saudara olahraga nggak? Nah, pertanyaan saya kenapa? Tahu itu baik, tapi saudara tidak melakukan. Tangkap ini. Itu. Tahu itu baik, tapi saudara tidak melakukan. Karena alam bawah sadarmu itu maunya yang santai-santai, yang enak-enak. Betul nggak? Ya seperti ngerokok itu, alam bawah sadarnya bilang, rokok itu nikmat. Alam sadarnya mengatakan, itu bahaya. Alam sadar dalam olahraga mengatakan, itu bermanfaat. Tapi alam bawah sadar, mendingan santai. Mendingan, ya itu. Karena yang masuk. Ya, tangkap ini. Contoh-contoh alam bawah sadar ya. Saudara sampai bisa melek. Supaya saudara, wah mulai sekarang saya harus berketetapan. Alam bawah sadar saya adalah harus positif. Dia bisa positif kalau yang masuknya positif. Di Bandung,
ada restoran, begitu saudara masuk, itu suasananya WC semua, toilet. Nasinya ada di jamban, tapi jamban itu benar-benar bersih dan tidak pernah dipakai buat orang pup. Nasi di situ. Tahu jamban nggak yang ada? Ya kayak kloset dah, ya kayak itu tuh di depan tuh kloset begitu tuh. Itu nasinya ada di situ, tapi itu tidak pernah dipakai. Pertanyaan saya, saudara bisa makan nggak? Loh, kenapa? Itu kan nasi, bukannya racun. Alam bawah sadarmu menolak. Tangkap ini. Alam bawah sadarmu menolak, nggak bisa. Terus dikeluarin minuman. Itu botolnya baygon, botol baygon. Tapi nggak pernah dipakai buat obat serangga. Bener-bener itu baygon, bentuknya sama. Dituang gitu. Teh. Terus suruh minum. Jawab yang jujur, suruh bisa minum nggak? Kenapa? Kalau tempolong, tahu nggak tempolong? Itu teh. Dituang ke saudara. Minum. Kok nggak bisa? Mata lihat dong, itu bener-bener teh. Tapi alam bawah sadarmu melarang. Tangkap. Itu tempolong tuh, gue inget tuh kakek gue yang sakit, kalau kencing di situ tuh tempolong. Sekarang dituangin. Yang setahu saya dulu waktu saya masih kecil, saya sering buangin tuh tempolong kan kuning tuh, buang ke WC. Di sini ada di meja makan, suruh saudara minum, bisa? Saudara, maksud saya menceritakan ini supaya saudara bisa mengerti betapa dahsyatnya alam bawah sadar itu mengendalikan hidupmu. Coba dong saudara pikir, ini kan nasi, jangan lihat yang itunya tadi saya katakan. Ya klosetnya sengaja dicat-cat yang agak jorok-jorok lagi. Saudara nggak bisa makan ya? Pak Thomas tuh nggak bisa makan babi. Kenapa? Kita kan bisa ya. Alam bawah sadar dia. Mungkin dia lihat babi satu hari makan kotoran manusia. Betul nggak? Nah ini. Terus kita bilang nasib dia lebih beruntung apa kita yang lebih beruntung? Kita yang lebih beruntung karena alam bawah sadar kita positif ya. Kalau kita ke Bali, kita makannya enak-enak. Apa? Babi panggang. Dia mah nyatinya, ya itu. Gaduh-gaduh. Suruh nangkep ini nggak? Berarti alam bawah sadar menentukan nasib orang dong. Betul nggak ya? Iya, itu ya. Suruh nangkep ya. Ya, cerita-cerita udah mau habis. Ini kesaksian saya. Saya punya anjing dulu ya. Dulu bagus, terus tua. Jelek, kotor, karena nggak diurus, dia makan di satu piring. Dan piring itu kalau istri saya beli, dia sekali beli 10. Salah satu dia buat anjing itu. Nah satu hari datang hidangan yang piringnya percis yang ada di kandang. Saya susah makan loh, bener loh. Padahal kan itu nggak ada urusannya. Ya namanya beli 6, yang satu buat si nama anjing itu Cipoci ya. Terus taruh di tempat ruang meja makan yang saya mau makan. Saya langsung teringat tuh. Padahal nggak ada urusannya ya, betul nggak? Siapa yang nolak? Padahal itu makanannya enaknya luar biasa. Saya susah makan. Berarti nasib saya ditentukan oleh apa? Alam bawah sadar nggak? Tangkap ya? Oke. Nah, kalau tahu yang masuk menentukan jiwa kita sehat atau tidak. Maaf nih, Kyong boleh air minum. Aprianto nggak datang sih ya. Kalau kita tahu yang masuk itu menentukan jiwa kita sehat atau tidak. Kenapa kita tidak memperkatakan yang baik atau positif untuk membangun? Thank you ya, Kyong. Nah, perkataan apa saudara harus ucapkan dan telingamu dengar akan membentuk saudara. Perkatakanlah janji Tuhan. Ini. Orang yang bisa melihat janji Tuhan, terlebih lagi bisa memegangnya, itu orang pasti hidup di dalam ketenangan. Ya, oke, keluarkan dulu. Yosua 1 ayat 8. Nah, saya sering katakan, bangun tidur ucapanmu menentukan sepanjang harimu jadi apa. Jadi kalau begitu bangun tidur udah sumpah serapah, maka sepanjang hari itu terjadilah sumpahmu itu. Tapi kalau saudara perkatakan yang bagus, yang manis, maka begitu melek ya, maka hari itu akan menjadi hari yang manis, hari yang bagus. Tadi saya katakan, ada ketenangan bagi orang yang mampu melihat janji Tuhan, terlebih lagi dapat memegangnya dan mengucapkannya supaya telingamu mendengar. Firman Tuhan berkata apa? Di atasnya sama di bawahnya. Pasti saudara mau yang di bawahnya ya.
Ya, kita baca ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini kitab Taurat, hukumnya Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini yang saudara mau kan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pasti sini maunya untung dong, nggak ada yang mau rugi kan. Caranya apa? Memperkatakan. Dan bahasa Inggrisnya berkata begini, janganlah mulutmu itu jauh daripada firman. Perkataan firman. Saudara kalau menghadapi masalah, pastikan yang diucapkan firman ya, supaya kuat ya. Pernah nggak menghadapi masalah yang begitu, aduh, sampai tengkurap, karena saya pernah ngerasain seperti itu. Saya ucapkan firman. Tetapi maunya saya, jangan saudara udah sampai kegencet, baru ucapkan firman. Lagi happy, lagi apa, ucapkan aja. Ya, 9-nya. Sering nggak saudara menghadapi hal yang terpuruk, ya, mengalami satu masalah, seperti nggak ada jalan keluar. Saudara mungkin mulai lemah. Firman Tuhan berkata apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, saudara paham ini ya? Nah, pesan saya supaya saudara keluar dari tempat ini, bisa saudara tangkap dan lakukan, perkatakan selalu firman Tuhan. Minimum berapa ayat ya, saudara perkatakan sampai saudara hafal. Karena harus direnungkan itu kan meditasi ya. Meditate, direnungkan. Itu, saudara harus perkatakan firman Tuhan. Saudara dengar, ada seorang hamba Tuhan, dia punya quote ya, pernyataan ini bagus. Itu Big Man Sirait ya. Betul gak ya Pak Thomas? Namanya itu ya. Dia ngomong begini, iman yang besar adalah iman yang memindahkan gunung. Setuju nggak? Ya. Iman yang benar tetap percaya meskipun gunungnya tidak pindah. Saudara mau yang mana? Iman yang besar akan memindahkan gunung. Iman yang benar tetap percaya meskipun gunungnya tidak pindah. Kalau saudara ngejelimet, saya sederhanakan begini. Mengubah cara pikirmu, mindsetmu, jauh lebih bermanfaat daripada mengubah keadaan atau situasi. Ketika hatimu berubah oleh karena firman, keadaan tidak berubah, kamu tetap happy, tetap bahagia. Kenapa? Hatimu yang menguasai keadaan atau situasi. Tapi kalau saudara berdoa, berharap sih keadaan yang berubah, saudara baru kuatkanlah. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara jadi kuat. Itu nggak akan tahan lama. Ya, iman yang benar, iman yang besar memindahkan gunung. Iman yang benar tetap percaya meskipun gunungnya tidak pindah. Mengubah cara berpikirmu, mindsetmu jauh lebih baik daripada mengubah keadaan atau situasi. Keadaan tidak berubah, hatimu tetap bahagia. Tangkap ini, ya. Supaya hatimu menentukan keadaan. Nah, ini sebentar lagi saya udah mau selesai ya. Ada cerita supaya saudara bisa menangkap apa yang saya pesankan. Ada raja tuh suka belusukan ke desa-desa negerinya gitu ya. Satu hari ketika dia lagi belusukan, kakinya kesandung batu. Waduh, berdarah. Sejak itu dia nggak bisa lagi belusukan. Jalan-jalan ke desa-desa, nengokin rakyatnya. Tapi dia rindu banget untuk nengokin dia punya rakyatnya. Tapi kakinya luka. Akhirnya si raja itu kan kepingin ngeliatin rakyatnya. Dia perintahin tuh menteri-menterinya. Bikin jalan dilapis dengan kulit supaya kaki baginda itu kalau jalan aman. Sudah bisa bayangkan berapa puluh ribu ekor sapi yang harus dikorbankan untuk menguliti jalan-jalan yang dilewati oleh raja. Ya, akhirnya ada satu menteri bilang, Baginda, daripada jalan yang dikuliti dengan kulit sapi, mendingan kaki Baginda aja yang dikuliti oleh kulit, ya dibikin sepatu. Nah, itulah mula
pertama keluarnya sepatu kulit. Rajanya baru enggak, oh iya ya. Mendingan bungkus kakinya dong daripada bungkus jalan. Artinya apa? Hatimu yang berubah, keadaan tidak berubah. Kakinya yang diubah dong, dibungkus dengan kulit sapi. Jalanannya enggak, tapi dia tetap aman, tetap aja bahagia. Nangkep ini ya? Oke.